Ya, baiklah jemaah sekalian, kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada tafsir dan tadabbur surah Yusuf, dan kita sudah sampai pada alur cerita dakwah Nabi Yusuf di dalam penjara. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi dua orang pemuda yang meminta fatwa, yang meminta tafsir dari mimpi. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendakwahi dua orang pemuda ini. Dan beginilah sepatutnya seorang muslim dalam keseharian dan dalam menghadapi keadaan apapun, ia mempergunakan kesempatan itu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika dia melihat peluang bahwasanya orang tersebut tertarik kepadanya dan ingin mengetahui apa yang ada pada dirinya, maka disitulah kesempatan emas untuk dia mempergunakan keadaan tersebut untuk berdakwah dan mengajak orang kepada kebaikan. Dan kita sudah sebutkan ini, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika diminta oleh kedua pemuda tersebut agar menafsirkan mimpinya, ya, pemuda yang pertama mengatakan, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku sedang memeras anggur. Dan pemuda yang satu mengatakan, aku melihat di dalam mimpiku aku membawa roti di atas kepalaku, dan kemudian sebagian roti itu dimakan oleh burung-burung. Maka berikanlah tafsir mimpi itu kepada kami, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik. Ketika mereka mengatakan inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat termasuk orang-orang yang baik, Nabi Yusuf mempergunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan tauhid kepada mereka. Ya, dimulai dari ayat ke-37. Nabi Yusuf mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih. Ya, sebelum datang makanan kepada kita, saya akan menafsirkan dan mengabarkan apa tafsir dan makna dari mimpimu itu. Dengarkan baik-baik apa yang aku sampaikan kepadamu. Maka mulailah setelah itu Nabi Yusuf mendakwahi mereka, pertama dengan menyebutkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, zalikuma mimma 'allamani rabbi, demikianlah apa yang Allah telah ajarkan kepadaku berupa tafsir mimpi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun, sesungguhnya aku meninggalkan suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap akhirat, mereka termasuk orang-orang yang kafir dan tidak beriman. Wattaba'tu, dan Nabi Yusuf setelah itu menyebutkan dan mengangkat nama bapak dan kakeknya. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, sungguhnya aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishaq, dan bapakku Nabi Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai', sesungguhnya tidak pantas bagi kami untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas, dan demikianlah keutamaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tetapi manusia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk semakin menarik hati dari kedua orang tersebut. Karena jika kita sudah sebutkan, jika orang berdakwah kemudian menyebutkan bahwasanya saya pernah belajar kepada Ustadz fulan, saya pernah ikuti kajiannya kiai ini, saya pernah berguru kepada Ustadz ini misalnya, maka itu semakin menarik hati orang yang mendengarkannya. Karena siapa sih kita kalau kita menyampaikan kebaikan dan mengatakan, ya jangan lakukan ini yang Allah perintahkan, mungkin orang mengatakan, ya siapa kok? Artinya orang menganggap remeh kita. Maka tidak mengapa terkadang dalam uslub dan metode dakwah kita menyebutkan orang-orang yang kita ikuti manhaj dan metode dakwahnya, bukan untuk berbangga tapi agar kemudian menarik hati mereka. Itu diantara metode dakwah.
Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ya sahibayis sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Pertama Nabi Yusuf memanggil mereka dengan panggilan yang membuat mereka sama perasaannya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya sahibayis sijin. Ya, sudah kita katakan kalau arti terjemahannya di sini, kalau arti terjemahan Al-Quran, terjemahannya hanya wahai kedua penghuni penjara. Tapi kalau kita telusuri makna kalimat sahib, sahib ya di ayat yang ke-39 ya, di situ dikatakan ya sahibayis sijin, wahai penghuni penjara. Tapi kita sudah sebutkan bahwasanya kata-kata sahib menunjukkan bahwasanya kedekatan dan satu perasaan dengan orang tersebut. Jadi seakan-akan Yusuf mengatakan, wahai saudaraku yang satu penderitaan dan satu perasaan dengan saya. Ya, ini diantara metode dakwah. Kita mempersamakan dan meratakan posisi kita dengan posisi orang yang kita dakwai. Sama kalau orang mengatakan, wahai saudaraku seiman. Pokoknya kita sebutkan bahwasanya kita ini sama sebenarnya posisinya dengan orang tersebut, meskipun mungkin kita adalah orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengenal dakwah, mengenal Islam ini lebih dalam. Tapi ketika berdakwah kadang tidak mengapa kita mengatakan bahwa saya sama dengan kita dulu. Ya, sama keadaan saya dengan kita dulu, begitu juga saya dulu. Ya, ini diantara metode berdakwah. Kita mempersamakan keadaan kita dan kondisi kita dengan orang yang kita dakwai agar mereka satu perasaan dengan kita. Dan itu lebih menarik hati dan perhatian mereka lagi. Ya sahibayis sijin arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai saudaraku yang satu penderitaan denganku di dalam penjara, saya mau bertanya, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu modelnya, yang banyak disembah, lebih baik daripada yang satu saja, yang Maha Esa, yang menguasai semua alam semesta ini? Mana yang lebih baik? Jangankan berbicara dalil, berbicara akal saja. Metode Nabi Yusuf dalam menyampaikan hal tersebut bahwasanya mana lebih baik? Apakah Tuhan yang bermacam-macam modelnya disembah, banyak jumlahnya disembah, ataukah Tuhan yang satu saja? Mana lebih baik? Kalau secara akal akan mengatakan bahwasanya akal kita akan mengatakan bahwa tentu yang satu lebih baik. Karena bayangkan, ya, kita umat Islam, bayangkan kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda negara, ya, berbeda kulit. Tapi bayangkan alangkah indahnya ketika kita dipersatukan oleh kiblat yang satu, kitab yang satu, nabi yang satu, dan Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang beragama yang lain, misalnya yang menganut aliran-aliran atau agama-agama yang mereka buat-buat sendiri. Kadang mereka berpecah belah karena tidak jelas mana yang disembah, mana yang tempat mereka beribadah. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah laut. Bahkan wa na'udzubillah, sampai sekarang ada yang menyembah kemaluan manusia, wa na'udzubillah min dzalik. Itu ada sekarang. Yang menyembah tikus. Itu kan secara naluri dan secara akal tidak diterima oleh akal manusia, belum berbicara dalil. Tuhan yang satu yang menguasai alam semesta, yang berada di atas segala-galanya. Makanya di sini Nabi Yusuf mengatakan ketika mendakwai penghuni penjara itu, apakah Tuhan yang berbeda-beda dan bermacam-macam itu yang kalian sembah lebih baik daripada Tuhan yang Maha Satu dan Al-Qahhar, yang Maha menguasai di atas segala-galanya. Nabi Yusuf memakai nama Allah Al-Qahhar untuk semakin meyakinkan kedua penghuni penjara itu bahwasanya Allah itu selain dia satu di atas segala-galanya, dia juga menguasai semua apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Qahhar. Makanya ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah di akal pemuda ini. Hingga kemudian Allah taala alam, di sebagian riwayat mengatakan bahwa akhirnya kedua penghuni penjara ini mengikuti Nabi Yusuf alaihissalam.
dan beriman kepada apa yang dibawa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Yusuf juga mengatakan, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha," apa yang kau sembah itu tidak lain kecuali nama-nama yang kalian berikan kepada sembahan-sembahan kalian saja. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak pernah Allah turunkan bukti dan hujjah terhadap apa yang kalian sembah tersebut. Inil hukmu illa lillah, adapun hukum itu tidak ada hukum kecuali dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iyyah, sesungguhnya ia memerintahkan agar janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sampai ayat 40 ini, disitulah akhir perkataan Nabi Yusuf tentang dakwah kepada tauhid. Di ayat yang ke-40. Akhirnya selanjutnya, dan ini lanjutan materinya, barulah di ayat yang ke-41 baru Nabi Yusuf menafsirkan mimpi kedua penghuni penjara itu. Nabi Yusuf mengatakan, "Ya sahibayis sijini, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'si qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan." Kata Nabi Yusuf alaihi salam bahwasanya, wahai kedua penghuni penjara, sesungguhnya salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan anggur ini. Ya, menjadi pelayan, maksudnya pelayan raja yang memeras anggur kepada sang raja tersebut. Jadi salah satu di antara kalian akan keluar dari penjara dan akan menjadi pelayan raja yang akan memeraskan anggur kepada sang raja. Adapun yang lain, atau salah satu di antara kalian akan disalib karena hukuman raja jatuh kepadanya. Akhirnya dia disalib di tempat terbuka, kemudian mayatnya tidak akan dikubur dan dia akan disalib di tempat yang terbuka, dan dagingnya, terutama daging kepalanya, akan dimakan oleh burung-burung. Nah, itulah ya tafsirnya. Tapi coba perhatikan di sini, ketika Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut, Nabi Yusuf tidak mengatakan, kamu akan lolos dari penjara, kamu akan disalib. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, salah seorang di antara kalian. Subhanallah. Tujuannya apa? Agar kemudian yang disalib ini tidak langsung merasa sakit hatinya dan tidak langsung menyinggung perasaannya dan membuat dia sedih secara langsung. Keduanya akan memahami sendiri siapa yang akan lepas dari penjara dan siapa yang akan disalib. Nabi Yusuf tidak mengatakan bahwasanya engkau yang akan lepas dari penjara dan kamu akan disalib. Nah, kata-kata seorang Nabi Yusuf yang sangat menjaga perasaan kedua penghuni penjara ini. Ini akhlak kenabian, akhlak kenabian. Dia mengatakan salah seorang di antara kalian akan keluar dari penjara ini tanpa menjelaskan dan menunjuk salah seorang di antara mereka bahwasanya kamu akan lepas dan kamu akan disalib. Hanya mengatakan salah seorang di antara kalian akan lepas dari penjara dan akan menjadi pelayan raja yang akan memeraskan anggur kepada sang raja, dan salah satu di antara kalian akan disalib karena hukuman raja jatuh kepadanya, dan dia akan disalib di tempat terbuka dan daging kepalanya akan dimakan oleh burung-burung. Akhirnya tanpa ditunjuk salah satu di antara keduanya sudah saling memahami, oh ini maksud dari mimpi saya, ini maksud dari mimpi saya. Subhanallah. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, kata Nabi Yusuf alaihissalam, telah diputuskan perkara yang kamu berdua telah menanyakannya. Nah, singkat cerita, beberapa waktu kemudian akhirnya salah seorang di antara pemuda ini dikeluarkan dari penjara. Ya, dan satunya betul disalib dan dihukum mati karena sebuah kesalahan yang dia lakukan yang tidak bisa dimaafkan oleh pihak kerajaan. Akhirnya dia disalib, salah satunya disalib, kemudian betul dimakan kepalanya ini oleh burung-burung dan tidak dikuburkan mayatnya sampai dihabis dagingnya dimakan oleh burung-burung. Adapun yang selamat ini,
yang menjadi pelayan raja, sebelum keluar dari penjara, Nabi Yusuf memesankan, wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Dan Nabi Yusuf sebelum orang yang lepas dari penjara ini, salah satu dari pemuda ini lepas dari penjara, dia memesankan bahwasanya, tolong ketika engkau nanti kembali kepada kerajaan, uzkurni inda rabbik, terangkan dan jelaskan kepada sang raja ini tentang keadaan dan kondisiku, bahwasanya aku ini dipenjara karena kezuliman, karena tuduhan, dan tidak ada aku sama sekali lepas dari apa yang mereka katakan. Terangkan kepadanya, jelaskan bahwasanya aku bisa menafsirkan mimpimu yang kemudian engkau lepas dari penjara ini. Begitu ya, dijelaskan ke Nabi Yusuf kepada pemuda ini. Dan di sini bisa diambil pelajaran bahwasanya seorang muslim hendaknya mengambil sebab untuk keluar dari kesusahan. Seorang muslim ketika ditimpa ujian, ketika ditimpa masalah, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepadanya untuk mengambil sebab, mengambil usaha bagaimana agar dia terlepas dari kesusahan dan ujian itu, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak bertawakal saja, bertawakal dan pasrah begitu saja dan menyerahkan urusannya kepada Allah, tapi diantara bentuk tawakal yang sempurna, akhdhul asbab, mengambil sebab dan usaha. Ya, bukan hanya memasrahkan diri kepada Allah, ya Allah, biarlah saya di dalam penjara ini, terserah kapan saya keluar, aku serahkan urusan itu kepadamu. Ya, itu memang bagus, tapi diantara kesempurnaan tawakal itu adalah mengambil juga sebab. Akhirnya lepaslah penghuni penjara ini yang satunya, dan betul dia menjadi pelayan raja, tapi dia lupa menyampaikan pesan Nabi Yusuf kepada sang raja. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya karena syaitan membuat lupa pemuda ini untuk menyampaikan kepada sang raja tentang keadaan Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf itu adalah orang baik, dia masuk ke dalam penjara karena tertuduh dan kezaliman. Dia lupa menyampaikan itu kepada sang raja. Maka Allah mengatakan, falabitha fis sijni bid'a sinin, dan dia tinggal di dalam penjara selama bertahun-tahun lamanya, tertambah masa tinggalnya di dalam penjara. Bid'ah sinin ditafsirkan oleh ulama kita, bid'ah sinin antara 3 sampai 9 tahun. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya bertambah lagi masa tinggalnya di dalam penjara selama 7 tahun. Karena pemuda ini lupa menyampaikan kepada sang raja. Tapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah katakan, apa maksud diturunkannya surah Yusuf ini? Semangat dan meneguhkan hati Nabi di atas ujian yang, penderitaan yang menimpa beliau dari orang-orang Quraisy. Dan kita sudah sebutkan juga bahwasanya di semua kisah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam nampak kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Apapun yang menimpa beliau, kita sudah sebutkan, mulai dari dibuangnya ke sumur, mulai dari dijualnya sebagai seorang budak, mulai dari diujinya sampai diujinya kepada seorang wanita, sampai dimasukkannya ke dalam penjara, masih nampak kelembutan dan kasih sayang Allah kepada Nabi Yusuf di tengah ujian yang beliau hadapi. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika pemuda ini lupa mengabarkan tentang dirinya kepada sang raja, Nabi Yusuf akhirnya tinggal di dalam penjara lagi selama 7 tahun, bertambah masanya di dalam penjara. Secara kasat mata, ikhwas sekalian, ini merupakan keburukan. Nabi Yusuf bertambah masa tinggalnya di dalam penjara, nampak berupa keburukan, nampak berupa kejelekan. Karena siapa yang mau tinggal lama-lama di dalam penjara, kan? Meskipun orang-orang beriman sudah kita katakan, dimanapun ia berada, hatinya tetap merasa lapang sampai di dalam penjara. Tapi secara manusiawi, orang yang tinggal di dalam penjara berharap agar ia bisa keluar. Dan Yusuf alaihissalam bertambah lama di dalam penjara karena ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada beliau. Subhanallah.
Kalau kita renungkan baik-baik ini, apa hikmahnya kira-kira pemuda ini lupa menyampaikan kepada sang raja tentang keadaan Nabi Yusuf? Sedangkan andaikan pemuda ini menyampaikan kepada sang raja ketika keluar atau lepas dari penjara bahwasanya Nabi Yusuf itu orangnya baik, dia telah menafsirkan mimpiku dan betul, dia adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, dia masuk ke dalam penjara dalam keadaan tertuduh dan dalam keadaan zalim. Andaikan Nabi Yusuf keluar pada saat itu dengan perantaraan pemuda ini, kata para ulama, Nabi Yusuf akan keluar dari penjara dalam keadaan biasa-biasa saja. Keluar dari penjara tapi masih statusnya sebagai seorang hamba, sebagai seorang khadim, pelayan. Andaikan dia keluar pada saat dilaporkannya keadaannya ini oleh sang pemuda tadi, Nabi Yusuf akan keluar dalam keadaan biasa-biasa saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika membuat lupa pemuda ini untuk menyampaikan keadaan Yusuf kepada sang raja, ternyata Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan sebab untuk Nabi Yusuf keluar dari penjara secara terhormat dan secara mulia. Allahu Akbar. Bagaimana itu? Ayat selanjutnya menjelaskan. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Beberapa waktu kemudian sang raja bermimpi. Sudah ada digambarankan bagaimana apa hikmahnya Nabi Yusuf tetap tinggal di dalam penjara. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Yusuf tetap tinggal di dalam penjara selama 7 tahun karena Allah ingin membuat Nabi Yusuf keluar dari penjara secara terhormat. Dengan cara apa? Ketika sang raja bermimpi. Dan Nabi Yusuf lah nanti ini yang menafsirkan mimpi sang raja, yang ujung-ujungnya Nabi Yusuf alaihissalam disebabkan karena ia menafsirkan mimpi sang raja, ia menjadi Azizu Misr, perdana menteri Mesir. Subhanallah. Andaikan tadi keluar menafsirkan mimpi pemuda tadi, dia akan keluar dalam keadaan biasa-biasa saja. Tapi Allah membuat hikmah, Allah menjadikan sebab Nabi Yusuf tetap tinggal di dalam penjara karena Allah mempersiapkan sebab Nabi Yusuf keluar dari penjara sekali lagi secara terhormat dan secara mulia. Subhanallah. Maka beberapa tahun kemudian sang raja bermimpi. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudr. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Bagaimana mimpinya sang raja? 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Ini aneh kan mimpinya? Dan aku melihat 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka dari kalangan ahli istana, dari kalangan penjaga istana, dari kalangan orang-orang yang menafsirkan mimpi, para paranormal di zaman itu atau para dukun, terangkanlah kepada aku tentang takbir dan tafsir dari mimpiku ini jika kamu memang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Paranormal yang ada di istana itu langsung mengatakan ketika diceritakan mimpi sang raja ini, 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Ya, mereka langsung mengatakan qalu adghasu ahlam, ini merupakan mimpi yang kosong, tidak ada artinya. Wa ma nahnu bi ta'wili ahlami bi alimin, dan kami sekali-kali tidak tahu menafsirkan mimpi itu. Ya, maksudnya kata Syekh Nasir As-Sa'di, itu hanya bunga-bunga tidur saja yang berasal dari syaitan dan itu tidak ada artinya. Dan Syekh mengatakan mereka ini paranormal yang ada di istana itu menggabungkan antara ketidaktahuan dan perasaan sok tahu, ya istilahnya sok tahu, dan kemudian membanggakan diri mereka sebagai penafsir mimpi. Ya, dia mengatakan, seakan-akan dia mengatakan, kalau kami ini menafsirkan mimpi, tapi kalau hanya sekedar bunga-bunga tidur saja, mimpi kosong, itu bukan jatah kami. Tidak ada campur tangan kami, kami tidak tahu apa itu. Andaikan mereka mengatakan langsung bahwasanya kami tidak tahu tafsir mimpi tersebut,
Tapi mereka mengatakan, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alim. Adapun kalau kami ini cuma penafsir mimpi, kalau bunga-bunga tidur saya seperti itu, mereka anggap itu hanya bunga-bunga tidur, padahal ini mimpi yang nyata. Ya, bisa kita bedakan ya antara bunga tidur dan mimpi kosong atau mimpi yang nyata. Biasa kita itu kalau melakukan sesuatu terlalu capek, misalnya di siang hari kita banyak melakukan sesuatu, biasa terbawa tidur. Itu mungkin yang dimaksud dengan bunga-bunga tidur, ya. Tapi kalau kita memang melihat sesuatu yang aneh di dalam tidur kita, ya, yang kejadian-kejadian mungkin yang tidak biasanya kita rasakan, itulah mungkin mimpi yang sebenarnya. Ya, mungkin ahli, bisa kita tanyakan kepada orang-orang yang ahli mimpi ini. Wallahu taala alam. Jadi intinya mereka ini hanya mimpi-mimpi kosong yang datang dari setan. Dan kami tidak mengetahui penakwilannya karena bagian kami hanya bagian mimpi saja. Kami menafsirkan mimpi saja. Adapun itu hanya bunga-bunga tidur saja yang kosong, tidak ada artinya. Akhirnya jamaah sekalian, dan ini kata Syekh Nasir As-Sa'di, ini merupakan tanda-tanda kelembutan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kasih sayang Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Coba bayangkan, andaikan sang raja langsung memanggil Nabi Yusuf pada saat itu untuk menafsirkan mimpi, kadang tidak ada sesuatu yang wah begitu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya dulu kepada pemuka-pemuka di istana, lalu mereka tidak tahu, langsung tiba-tiba didatangkan Nabi Yusuf, kan nampak kelebihannya Nabi Yusuf di situ kan? Nampak kelebihannya, bahwasanya semua orang tidak bisa, Nabi Yusuf saja yang bisa. Dan Nabi Yusuf lah nanti yang menafsirkan mimpi sang raja ini. Ya, andaikan langsung Nabi Yusuf yang dipanggil pada saat itu, memang dia berhasil menafsirkan mimpi sang raja, tapi tidak ada lawannya. Tapi kalau ada lawannya, ada sudah orang yang ditanya dan orang semua itu tidak tahu, langsung didatangkan Nabi Yusuf dan menafsirkan mimpi tersebut. Ya, sang raja merasakan, wah, ini orang ya, masya Allah, luar biasa kan? Seperti itu. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, bahwasanya ketika Allah bertanya kepada para malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, sampaikanlah kepada aku nama-nama benda semua ini. Allah bertanya dulu kepada malaikat sebelum bertanya kepada Nabi Adam. Allah di sini ingin memperlihatkan kemampuan dan kelebihan Nabi Adam, tapi Allah tidak langsung bertanya kepada Nabi Adam bahwasanya, wahai Nabi Adam, jelaskan apa nama-nama benda ini kepada para malaikat. Ditanya, Allah bertanya dulu kepada para malaikat. Ya, jika engkau memang tahu, coba sebutkan nama-nama benda ini. Mereka langsung mengatakan, para malaikat langsung mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu akan semua itu. Nah, lalu setelah itu Allah mengatakan, qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Wahai Adam, kalau begitu engkau yang menjelaskan nama-nama benda ini kepada mereka. Akhirnya nampak ketika Nabi Adam menjelaskan nama-nama benda itu di depan para malaikat, malaikat pun kemudian takjub dan semakin menambah kelebihan Nabi Adam alaihissalam di depan para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah bertanya langsung kepada Nabi Adam tanpa bertanya kepada malaikat, nampak memang kelebihannya Nabi Adam, tapi tidak begitu wah istilah kita. Tapi ketika Allah telah bertanya kepada malaikat, mereka tidak tahu, lalu Allah bertanya lagi kepada Nabi Adam, lalu Allah menjelaskan, nampak begitu kelebihan yang luar biasa dari Nabi Adam alaihi salam. Sama juga ketika Nabi SAW di hari kiamat, ketika orang sangat merasakan kesusahan yang luar biasa, kepanasan dari jarak matahari yang begitu dekat dengan kepala mereka, sampai-sampai mereka manusia pada saat itu sangat merasakan kesusahan. Mereka mendatangi Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, mintalah syafaat kepada Allah, pertolongan kepada Allah agar kita diselamatkan dari kesusahan ini. Nabi Nuh tidak bisa dan menolak. Pergilah engkau kepada Nabi Ibrahim. Pergilah manusia kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak bisa dan menolak. Pergilah engkau kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa juga mengatakan demikian. Pergilah engkau kepada Nabi Isa. Sampai kepada Nabi Isa, Nabi Isa mengatakan, saya juga tidak bisa. Pergilah engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika semua Nabi ini tidak bisa memenuhi permintaan manusia, dan
mereka saling menyerahkan urusan ini kepada yang lain. Ketika sampai giliran Nabi kita Muhammad SAW, mereka mendatangi Rasulullah. Rasul mengatakan, saya akan memintakan syafaat kepada kalian di hadapan Allah, dan Allah mengabulkan permintaan Nabi SAW sehingga diringankanlah keadaan orang-orang beriman pada saat itu. Barulah nampak apa? Nampaklah di situ maqaman mahmuda. Iya, kedudukan Nabi yang paling mulia di hari kiamat, di mana para nabi tidak bisa memberikan manusia syafaat. Hanya satu-satunya yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama, kita kembali kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi mereka kemudian mengatakan, kami tidak bisa menafsirkan mimpi ini. Barulah pelayan ini, pelayan sang raja ini yang tadinya bersama Nabi Yusuf di dalam penjara, baru teringat memori beberapa tahun yang lalu. Oh, ternyata ada seorang pemuda yang ada di dalam penjara yang dulu menafsirkan mimpi saya, yang mimpi memeras anggur dulu itu. Dia baru teringat beberapa tahun silam, memori beberapa tahun silam. Makanya dia mengambil kesempatan itu. Dia selama ini sudah lupa kepada Nabi Yusuf karena keadaannya juga sudah makmur, sudah menjadi tentram keadaannya, sudah menjadi baik kehidupannya, sehingga ia dilupakan oleh syaitan tentang keadaan Nabi Yusuf. Padahal beberapa tahun yang lalu Nabi Yusuf berpesan kepadanya, sebutkan, ceritakan kepada sang raja tentang keadaanku. Dia lupa. Ya, barulah dia teringat ketika raja memiliki mimpi. Nah, maka pergilah, subhanallah, pergilah pelayan raja ini kepada Nabi Yusuf di dalam penjara. Di sini adalah proses bagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara dalam keadaan, sekali lagi, dalam keadaan yang sangat-sangat terhormat dan dalam keadaan mulia. Subhanallah. Setelah semua pemuka-pemuka istana tidak bisa menafsirkan mimpi sang raja, susah sekali ditafsirkan. Bahkan mereka yang mengatakan itu hanya mimpi yang kosong. Sang raja menseriusi hal ini. Cari siapa yang bisa menafsirkan mimpi ini. Aku yakin ini betul-betul mimpi yang tidak sia-sia, bukan mimpi yang kosong. Tapi kalian memang tidak bisa menafsirkan mimpi tersebut. Maka pergilah. Pemuda pelayan ini mengatakan kepada sang raja, ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Wahai sang raja, saya tahu ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpimu itu. Kirim saya kepada orang tersebut, engkau akan mendapati ia akan menafsirkan mimpimu dengan sangat-sangat hebat. Maka dikirimlah ia ke penjara. Dan bagaimana respon Nabi Yusuf ketika didatangi lagi oleh pelayan raja ini yang tadinya ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf sendiri? Kita bisa bayangkan, mungkin kalau kita saja, kalau ada ikhwah atau ada orang kita suruh pergi dulu sini, nah aku tunggu di sini. Lama sekali tuh orang baru kembali sama kita. Kita pasti bilang, dari mana kok? Dari tadi kita tunggu ke di sini. Sudah 1 jam ini kita tunggu di sini, tapi kau tidak datang. Kau tadi bilang jam segini kamu datang, tapi sudah lewat 1 jam ini kita menunggu di sini, lama sekali kok. Kan seperti itu. Bisa kita bayangkan bahwasanya Nabi Yusuf mungkin bisa saja mengatakan bahwasanya saya telah menunggu engkau selama 7 tahun. Dari mana saja engkau? Nabi Yusuf tidak mengatakan hal demikian. Nabi Yusuf tidak mengatakan perkataan demikian. Dia tidak mengatakan, dari mana engkau selama ini? Bukankah aku dulu ingatkan kepadamu bahwasanya sebutkan keadaanku kepada sang raja? Dari mana saja kamu? Saya sudah lama di sini, sudah 7 tahun saya tunggu kamu di sini dalam penjara. Nabi Yusuf tidak mengatakan hal tersebut, tapi ketika dia mengatakan, Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Nabi Yusuf yang orang yang paling jujur, berikanlah tafsir dari mimpi sapi yang kurus memakan 7 sapi betina yang gemuk dan 7 bulir batang gandum yang hijau bersama 7 bulir atau batang gandum yang kering. Dia langsung meminta tafsir mimpi itu. Mungkin kalau kita, kalau orang yang biasa-biasa saja itu, dia akan mengatakan, masih sakit hati aku rasa, karena lama sekali iya, tidak, tapi langsung dia tafsirkan pada saat itu, tanpa ada perasaan marah, tanpa ada perasaan kecewa. Dia langsung mengabarkan tafsir dari mimpi sang raja tanpa basa-basi. Subhanallah. Nabi Yusuf langsung mengatakan, sesungguhnya kamu akan
bercocok tanam selama 7 tahun lamanya. Sebagaimana biasa, 7 tahun pertama ini kalian akan mengalami kesuburan. Para tanaman kalian, hewan ternak kalian berkembang biak semua. Ya, musim yang subur semua tanaman-tanaman, ya. Itulah tafsiran dari sapi yang gemuk. Karena sapi biasa dipakai menggarap sawah kan? Makanya itu dipakai untuk tafsiran 7 tahun yang pertama, yang masih orang dalam keadaan subur-suburnya tanaman, berkembang biaknya hewan ternak. Maka Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya kalian akan menanam sebagaimana biasanya, kalian mengalami masa subur, maka apa yang kamu ambil dari hasil tanam-tanamanmu itu biarkan di dalam batangnya, jangan dipetik. Kecuali yang kamu makan saja, itu pun kalau kalian makan sekedarnya saja. Karena 7 tahun berikutnya kalian akan mengalami musim paceklik, musim kemarau yang berkepanjangan. Inilah tafsiran dari 7 sapi yang kurus. Jadi 7 tahun berikutnya kalian akan mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Tidak ada tanam-tanaman yang tumbuh, hewan ternak kalian tidak berkembang biak, dan seterusnya. Maka 7 tahun pertama ini, ya, dan subhanallah, Nabi Yusuf tidak hanya sekedar menafsirkan mimpi tersebut, tapi juga memberikan solusi. Karena ini mimpi, kenyataannya akan menjadi masalah yang merakyat, berhubungan dengan kemasyarakatan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam selain menafsirkan mimpi itu, dia juga memberikan solusi. Ini hebatnya Nabi Yusuf, bahwasanya ketika 7 tahun pertama ini kalian memetik buah-buahan, jangan kalian ambil semua, simpan di batangnya, supaya kalau masih tersimpan di dalam batangnya, di dalam bulirnya, tidak akan basi, sehingga ini menjadi bekal yang kalian pakai 7 tahun berikutnya pada musim kemarau, yang dimana 7 tahun musim kemarau itu akan habis semua ini yang kamu simpan. Itulah maksudnya 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Maksudnya apa yang kalian simpan selama 7 tahun pertama ini akan habis kamu pakai pada musim kemarau yang berkepanjangan. Makanya simpan-simpan dari sekarang, ya, apa yang kalian tanam, ya, walaupun berbuah, ambil sedikit saja sekedarnya untuk kalian makan. Adapun yang selebihnya simpan di dalam batangnya atau di dalam bulirnya, ya, itu nanti kalian petik ketika tiba musim kemarau yang berkepanjangan itu selama 7 tahun. La'allahum, itu tafsirannya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian setelah itu kamu akan didatangi 7 tahun yang sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah 7 tahun musim kemarau itu berlalu, kalian akan diberikan lagi hujan oleh Allah, dan kalian akan memeras anggur, memeras susu dan sebagainya. Itu tafsiran dari mimpi itu. Disampaikanlah, Nabi Yusuf menafsirkan di depan pelayan tersebut. Kemudian pelayan ini kembali ke istana dan menyampaikan tafsiran mimpi sang raja, dan luar biasa takjubnya sang raja dengan tafsiran mimpi tersebut, yang tidak ada orang yang bisa menafsirkannya kecuali Yusuf alaihissalam. Makanya lanjutan kisahnya mengatakan, raja langsung mengatakan, datangkan pemuda itu di hadapanku, datangkan pemuda itu di hadapanku, saya akan menjadikannya orang yang berkedudukan di istana ini. Maka lanjutan ceritanya insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.